Terima kasih Anda masih bersama kami dalam obrolan Manakara. Nah Pak Bupati, sebelum kita lanjut, sebelumnya kita telah melakukan wawancara terhadap seseorang yang mempunyai peran penting dalam perjalanan karir dan kesuksesan Bapak. Nah, kita lihat liputan berikut ini. Apa kabar Ibu Bupati? Baik. Baik, sehat Bu ya? Ya, sehat, alhamdulillah. Ya. Ibu, saat ini kami tengah mewawancarai Bapak Bupati dalam obrolan Manakara dengan tema strategi bangkitkan ekonomi di iNews TV. Ya. Nah, Ibu Bupati, seperti apa sih peranan seorang perempuan secara keseluruhan dalam membangun daerah? Ya, kalau sebagai peranan perempuan, saya rasa peranan perempuan sangat penting. Ya, betul. Untuk membangun daerah ini, dan alhamdulillah selama ini saya merasa bahagia karena apa yang diharapkan oleh masyarakat, apa yang diharapkan pemerintah, karena semua program pemerintah itu memang sejalan dengan program pemberdayaan perempuan atau PKK, ya, karena jabatan PKK itu adalah jabatan otomatis dari istri pejabat. Nah, kenapa otomatis jabatannya? Karena ya memang selalu peranan perempuan sangat penting untuk dalam pembangunan. Iya, jadi semua program-program pemerintah yang ada sekarang ini memang sejalan dengan program kami di PKK, dan alhamdulillah sekarang ini tetap berjalan sekalipun sekarang masa pandemi. Ya, kami kemarin baru turun di 16 kecamatan. Ya, kami turun untuk memberikan motivasi kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu. Jadi kemarin kami kunjungan ke kecamatan itu, mengunjungi, melihat semua posyandu yang ada di daerah sini, ada di Kabupaten Polewali Mandar, khususnya ibu hamil dengan ibu menyusui. Sosialisasi, Bu, ya? Iya, sosialisasi tentang menghadapi masa pandemi ini, bagaimana menjaga kesehatan, terus bagaimana menjaga kesehatan tapi tidak mengurangi aktivitas sehari-hari. Ya. Tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya, seperti tetapi biasanya, harus mematuhi protokol kesehatan. Ya. Baik, Ibu, ada istilah di balik kesuksesan seorang pria, ada perempuan hebat di belakangnya, betul Bu ya? Iya. Nah, betul. Ibu nih sebagai wanita hebat di belakang Pak Bupati, bagaimana Ibu mendukung kesuksesan dari Bapak? Ya. Kalau ditanya bagaimana mendukung, saya sih istilahnya saya hanya menjalani rutinitas Bapak sebagai Bupati. Karena begini, Bapak itu kepribadiannya orangnya sangat santai. Santai. Orangnya sangat simple. Jadi bahkan Bapak itu ndak suka kalau di apa istilahnya ya kayak diatur segala macam seperti itu. Jadi selama ini saya mendampingi beliau, saya hanya betul-betul mendampingi, mengikuti aktivitas beliau seperti apa. Karena seperti misalkan contoh, beliau kalau pulang kantor, itu kalau pulang kantor biasanya kalau keseharian biasanya ibu-ibu itu biasa menyediakan makanan. Kalau Bapak itu beda. Jadi sebelum disiapkan kita tanya dulu mau makan apa. Mau makan apa? Kalau dia sudah jawab misalkan mau makan ikan goreng misalkan, itu dia yang langsung biasanya dia langsung masak, dia langsung goreng sendiri ikannya. Karena kalau dia yang ingin goreng, kemudian kita yang mengambil alih untuk menggoreng, itu malah biasa nggak dimakan. Dia lebih enak karena memang dia pribadinya Bapak sangat santai, enjoy dalam segala hal, menghadapi segala hal. Jadi seperti itu. Jadi selama ini selama ini saya mendampingi beliau ini sudah kurang lebih 20 tahun lebih. Saya mendampingi beliau. Saya juga ikut enjoy.
Jadi sudah sangat ya, karena orangnya Bapak. santai seperti itu. Dan pada masa pandemi seperti ini, kalau orang bilang sekarang ini susah karena masa pandemi, tapi saya justru berpikir semua sudah diatur oleh Allah. Betul. Dan Allah selalu memberikan sesuatu yang selalu ada hikmah di dalamnya. Hikmah yang saya ambil di dalamnya karena selama ini sebelum pandemi, saya sama bapak tinggalnya di Polewali Mandar. Katanya anak-anak saya itu malah di Makassar, Sulawesi Selatan. Di Makassar, Bu? Iya, anak saya tinggal di sana. Jadi masa pandemi ini hikmahnya kami bisa berkumpul. Bisa berkumpul, betul. Bisa berkumpul, anak-anak saya semua ada di Polewali sekarang. Jadi selama pandemi anak-anak kumpul, Bu, ya, dengan keluarga di sini. Iya, dan saya rasa dengan hadirnya anak-anak saya di sini, saya rasa Bapak semakin semangat untuk menjalani aktivitasnya, dan merasa banyak support, mendukung untuk untuk melakukan aktivitas pekerjaannya di kantor. Baik, Ibu Bupati, bagaimana sih cara Ibu membagi peran sebagai istri, sebagai ibu, dan juga sebagai tokoh masyarakat, Bu? Iya, ya seperti tadi yang saya katakan, Bapak itu karena simple, jadi saya tidak terlalu susah untuk membagi waktu. Karena program-program PKK juga itu tidak sama sekali ada yang membedakan atau yang mempersulit untuk saya membagi waktunya, karena semua program-program PKK ada jadwalnya. Kemudian tinggal saya kondisikan, mengatur waktu. Kalau misalkan jadwal PKK harus turun ke kecamatan, saya lihat dengan situasi di rumah seperti anak-anak. Baru sekarang kan di masa pandemi ini sangat, makanya tadi saya katakan ada hikmah di dalamnya. Karena kalau tadi saya katakan anak-anak saya di Sulawesi Selatan tinggalnya, saya di Sulawesi Barat, tapi karena masa pandemi mereka semua kumpul, kami semua berkumpul berempat di sini, dan sekarang juga kan cara belajarnya sudah online. Jadi untuk anak-anak bersekolah di rumah enak untuk memantau. Jadi untuk mendampingi anak, saya sebagai seorang ibu itu dapat waktunya, kemudian mendampingi suami sebagai bupati, sebagai pemimpin di daerah sini juga tidak sulit karena semua sudah menyatu di tempat sini. Kalau dulu saya waktu belum pandemi, anaknya di Makassar, saya bekerja di sini mendampingi bapak. Itu tinggal waktunya Senin sampai Jumat. Itu saya harus berada di sini. Jadi semua program-program saya, program PKK itu dijadwalkan di hari Senin sampai Jumat. Nah, hari Jumat sore setelah kegiatan saya ke Makassar untuk membagi waktu ke keluarga karena anak-anak di sana. Tapi alhamdulillah yang tadi seperti saya katakan bahwa di masa pandemi ini ada hikmah di dalamnya, karena semua cobaan yang diberikan oleh Allah pasti ada hikmah di dalamnya, termasuk yang sekarang kita rasakan. Jadi kalau orang bilang sekarang pandemi masa pandemi ini sangat sulit, kalau saya bilang kita enjoy saja karena sudah diatur oleh Allah dan ada hikmahnya, karena saya sudah merasakan hikmahnya. Bisa berkumpul kalau tadinya tidak bisa berkumpul, sekarang masa pandemi justru kami berkumpul berempat di sini. Jadi sempurna dalam waktu yang lama, Bu, ya. Iya. Di akhir pertanyaan saya, Ibu Bupati, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan, dan harapan Ibu Bupati ke depan, silakan. Iya. Yang saya ingin sampaikan pada seluruh masyarakat Polewali Mandar, di masa pandemi ini jangan dijadikan suatu permasalahan. Memang permasalahan, tapi bukan berarti kita harus istilahnya tidak beraktivitas segala macam, tapi justru di masa pandemi ini banyak pelajaran yang kita dapatkan, dan saya sangat mengharapkan perempuan yang ada di Polewali Mandar untuk tetap maju, tetap eksis, dan jangan pantang menyerah, karena kata menyerah
tidak ada di wanita. Itu bagi saya. Dan di masa pandemi ini jangan lupa tetap protokol kesehatan. Saya juga sebagai Ketua Tim Penggerak PKK selalu menghimbau bahwa jangan lupa jaga jarak, jaga muka. Nah, jaga jarak tentunya tidak perlu berkerumun di tempat yang ramai kalau tidak kalau tidak penting. Kemudian jaga wajah, tentunya kalau keluar rumah harus memakai masker. Dan ketiga, jaga tangan, cuci tangan sebelum dan sesudah aktivitas, tentunya di air yang mengalir dan memakai sabun. Dan yang terakhir, jaga badan, jaga kondisi, tetap harus sehat, makan, konsumsi makanan yang bergizi sesuai program PKK pemanfaatan pekarangan. Artinya semua pekarangan harus dimanfaatkan agar semua keluarga yang ada di Pulau Wali Mandar semuanya sehat, karena memetik, menanam, kemudian memetik dengan hasil sendiri itu lebih sehat dibanding membeli. Baik Ibu Bupati, terima kasih atas waktunya bersama Obrolan Manakara. Semoga sehat selalu Bu ya. Baik, demikian wawancara khusus saya bersama Ibu Bupati Polewali Mandar. Baik Pak Bupati, tadi kita sudah sama-sama melihat liputan wawancara saya bersama Ibu Bupati. Nah, Ibu ini merupakan seseorang yang berjasa dalam perjalanan karir Anda. Bagaimana tanggapannya Pak? Ya, itu betul. Ya. Memang kita ini kalau tidak didampingi seorang istri yang tangguh ya susah juga untuk bekerja. Karena mencari pasangan yang harus sehati betul. Nah, jadi berkat saling pengertian, ya Ibu juga menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Ibu PKK, sebagai Ketua Palamera. Ya, dia juga membantu Pak Bupati dalam hal ya bersih-bersih. Membantu kalau ada acaranya Pak Bupati, seperti acara ada sangkut pautnya dengan masalah keluarga, seperti di KB, seperti di kesehatan ya, kadang saya libatkan semua ibu-ibu PKK, karena ya betul sih kalau hanya kita saja ini para suami yang bekerja nggak dibantu sama para istri ya susah juga. Jadi istrinya itu memang harus dibekali juga sedikit ilmu bagaimana melayani masyarakat dengan baik. Luar biasa peran Ibu Pak ya. Seperti ada ini Pak istilah di balik laki-laki sukses ada perempuan hebat. Betul Pak ya. Betul sekali itu. Oke, Pak Bupati, saya dan pemirsa ingin tahu nih rintangan dan kendala yang Anda hadapi selama masa pandemi ini. Karena selama 2 periode Bapak memimpin, pastinya saat ini merupakan hal yang sulit bagi Anda Pak. Yang kita rasakan sangat sulit itu adanya masyarakat separuh yang susah dikasih pengertian tentang bagaimana menggunakan protokol kesehatan yang baik. Nah, itu yang rintangan pertama. Rintangan kedua, banyaknya orang-orang Polman yang merantau ke Arab Saudi, ke Malaysia, yang ikut di kapal-kapal pesiar pada pulang ke Polman. Nah, pulang ke Polman nggak ada kerjanya. Nah, di samping di pusat juga anggaran kita banyak direfocusing, sehingga pusingnya di situ. Anggaran yang kurang, pengangguran kita semakin bertambah. Solusi apa yang kita harus cari? Ini kita repot dengan biaya yang seadanya, ya dengan masyarakat yang kena istilahnya dirumahkan atau di PHK. Ini yang kasih pusing kita sebagai bupati. Solusi apa yang dicari? Yang tadinya kan seandainya refocusing anggaran dari pusat nggak dikurangi, ya kan banyak proyek-proyek yang jalan, bisa dia jadi buruh, bisa jadi apa. Sekarang susah Pak ya? Susah sekali, kurang sekali, sehingga kita pusing bagaimana ya cari ekonomi. Akhirnya
kita mengeluarkan di 2021 ini program pemulihan ekonomi berbasis usaha. Nah, jadi kita akan memberikan modal usaha apa semua supaya dia bisa membuka usaha, apakah dia di pasar, apakah dia di mana, karena ya alhamdulillah fasilitas pasar kita di Polmania sudah sangat memadai, tinggal mereka saja menggunakan tempat-tempat itu semaksimal mungkin. Tentu dengan permodalan mungkin pasti insya Allah pemerintah akan bantu. Nah, ini yang kita canangkan untuk pemulihan ekonomi ke depan bagi masyarakat Polman yang pulang dari TKW, TKI, apa semua ngumpul. Polman itu punya TKI, TKW itu 30.000 banyak di luar. Iya, 30.000 orang. Nah, ini mau diapain? Bagaimana memulihkan ekonominya? Nah, inilah makanya saya di musim pandemi ini tidak henti-hentinya ke pemerintah pusat. Ya, walaupun kita dengan dibatasi PSBB di Jakarta, ya mau tidak mau kita harus ke sana untuk mencari solusi bagaimana masyarakat yang pulang ini bisa hidup layak juga, dan bisa mandiri. Inilah kita minta tolong kepada pemerintah pusat agar sama-sama mencarikan solusi masyarakat kita yang pulang. Karena Polman paling banyak penduduknya merantau mencari pekerjaan. Kemarin ini kita dikunjungi sama salah satu dirjen tenaga kerja datang ke Polman. Dia heran-heran karena ya di masa pandemi ini ya mau tidak mau ya kita jemput, kita punya ini daripada mereka pulang nasibnya di Kalimantan terkatung-katung, ya ini kita jemput, pulangkan ke Polman. Nah, setelah pulang di sini apa yang harus kita lakukan? Ini yang membuat kita yang jadi kendala ya jadi pusing mikirinnya. Tapi pasti ada jalan keluar lah. Nah, insya Allah selalu ada jalan keluar. Ya, baik Pak Bupati, sektor perikanan dan peternakan juga telah menjadi sektor industri di daerah Polewali Mandar. Nah, di dua sektor ini apa saja kebijakan yang Bapak lakukan terutama di masa pandemi ini, Pak? Jadi kalau alhamdulillah kalau di sektor perikanan banyak yang kita lakukan, yaitu pembagian bibit ikan, ya, bibit rumput laut, ya. Jadi kita membagi-bagikan bibit udang apa semua, ikan lele, ya, bagian di pegunungan supaya makan ikan segar, ya, yang bisa tumbuh tuh ya hanya ikan lele, ikan mujair, kayak gitu-gitu. Itulah yang kita bagikan bibitnya ke sana, sambil membagikan bibit sayuran apa semua. Jadi bagaimana mereka istilahnya hidup layak. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, ya jangan kita menyerah, ya. Kita harus berdiri, kita harus tegap. Bagaimana menghadapi, karena ini ya namanya hidup. Hidup itu kan tidak selamanya harus enak, ada pasang surutnya. Hari ini kita enak, besok susah-susah. Itulah roda kehidupan. Dari situ juga ada pelajaran yang kita dapat. Dan di situ ya, dengan adanya pandemi ini kan banyak juga pelajaran. Betul, banyak. Yang tadinya kita kalau mau makan tidak pernah cuci tangan, langsung sikat saja. Sekarang harus cuci tangan. Yang tadinya pulang dari luar tidak mandi, langsung pergi tidur-tiduran di tempat tidur, sekarang harus mandi dulu baru masuk tidur-tiduran. Apalagi kalau ada anak di dalam. Ini kan anak saya lagi pulang dari Makassar, jadi semua ada di rumah. Jadi saya kalau masuk di rumah ya bersih-bersih, mandi dulu, takut anak-anak ya kita tidak tahu kan, namanya kita dari luar ini kan. Betul, ya virusnya nempel di sana sini ya. Iya, jadi pakaiannya tuh ini nggak dimasukin ke rumah, ini ada tempat ibu sudah siapkan. Nah, ini jadi kalau pulang tuh udah disimpan aja di situ. Nah, nanti ibu bukain pangkatnya ini, baru disemprot desinfektan. Ada bagusnya juga ini karena kita diari hidup bersih. Ya, betul, Pak. Nah, Pak Bupati, di negara ini seorang pemimpin tengah dihadapkan oleh pilihan pahit, yakni menghadapi pandemi dengan pemulihan ekonomi. Nah, Pak Bupati sendiri bagaimana menyelaraskan kedua pilihan tersebut dalam bentuk kebijakan di Polewali Mandar, Pak? Kalau kebijakan pemulihan ekonomi dan yang sekarang ini, di samping ada aturan dari pusat,
Nah, kita juga harus membuat peraturan bupati. Ya, di peraturan bupati itu ya kita tuangkanlah kebijakan-kebijakan lokal yang akan diberikan dan akan disosialisasikan kepada masyarakat. Ya. Karena kadang aturan dari pusat itu tidak bisa langsung diterapkan di kabupaten. Karena situasi kondisi masyarakat kota dan masyarakat yang ada di kabupaten itu jauh beda. Ya. Pola pemahamannya juga jauh berbeda. Jadi ya pandai-pandainya kita lah pemimpin yang ada di kabupaten ini mencari situasi dan kondisi lokal yang ada di daerah kita, sehingga jangan ya walaupun ada aturan dari pusat, sedikit-sedikit kita terapkan. Tidak bisa langsung menerapkan ini karena kondisi daerah kita harus tidak sama. Pak, ya, jadi kalau ada aturan dari pusat sedikit-sedikit kita bersosialisasi dulu, baru diterapkan. Seperti sekarang Anda pakai helm, harus disuruh bersih-bersih apa semua. Orang Mandar itu nggak bisa merta-merta langsung dikasih begitu. Ya, harus disosialisasikan dulu, harus diberikan terbuk dulu, pemahaman dulu, baru bisa menerapkan yang sanksi-sanksi kayak begitu. Oke, Pak Bupati, hal ini juga penting nih Pak. Saya tanyakan ke Bapak tentang kesadaran masyarakat Polman sendiri dalam masa pandemi ini. Nah, ini juga penting karena akan mempengaruhi perekonomian masyarakat juga Pak, tentunya. Kalau masyarakat Polman dalam rangka menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini sangat bagus, sangat kooperatif. Anak-anak sekolah juga sangat patuh. Sekarang anak-anak sekolah itu sangat rindu sekolah berkumpul, sehingga kasihan itu belajar kelompok, mereka sangat rajin. Jadi saya kadang telepon, Ibu Kadis di mana ada belajar kelompok, saya monitor ke sana. Saya suka sedih lihat anak-anak kita itu ya duduk di bawah kolong rumah, ya kelompok-kelompok, sambil ada yang punya Android. Ya, kadang dia 10 orang yang punya HP Android hanya 5 orang, itulah ganti-gantian. Ini saya kadang sedih tapi senang karena semangatnya itu. Luar biasa. Semangatnya itu, jadi ya itulah yang terjadi ya kita alami sebagai pejabat yang ada di daerah. Masyarakatnya mau diajak kerjasama, masyarakatnya aktif. Hanya ya tinggal kitanya saja, ini pemerintah mau memberikan fasilitas, kita juga anggaran serba terbatas. Jadi ya hanya yang bisa kita berikan pengabdian yang tulus dan ikhlas. Bagaimana melayani mereka dengan baik, dengan senyum, agar mereka merasa seperti diberikan sesuatu yang dia inginkan. Karena pemimpinnya datang meladeni dengan baik. Oke. Baik, Pak Bupati, terakhir mungkin ada harapan atau ada hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak untuk sama-sama keluar dari kesulitan di masa pandemi ini Pak. Silakan. Jadi harapan saya kepada masyarakat Polewali Mandar agar tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi 19 ini, jaga jarak, pakai masker, terus cuci tangan ya, dan kurangi keluar rumah. Kalau tidak terlalu penting-penting banget ya nggak usah keluar rumah lah, lebih bagus di rumah, memperbaiki rumah. Ini kan musim hujan, memperbaiki rumah, kalau ada yang bocor-bocor diperbaiki, ada yang perlu dicat, kalau nggak ada pekerjaan ya bantu istri masak-masak gitu di rumah, bagi hobi yang masak-masak. Kayak saya kan hobinya masak, kayak kalau pulang ke rumah ya ibu lagi ngerjakan yang lain, kadang saya mau makan apa, makanan buka aja kulkas, goreng-goreng itu gampang gitu. Kalau masak-masak Indomie lah, masa sih laki-laki nggak bisa. Saya kira bisa bikin sambal-sambal terasi itu pasti bisa lah. Ya, goreng-goreng telur dadar kan bisa. Nggak harus mengharapkan semuanya istri yang kerja. Kasihan. Ngurusin anak, ya, ngurusin suaminya bagaimana tampil besok pagi supaya segar, bagus dilihat orang. Ya, ini kan banyak pekerjaannya ibu-ibu. Terus kita masa pekerjaan-pekerjaan ringan-ringan begitu harus nyuruh dia.
Ya, jadi kita harus inilah supaya juga karena saya hobinya juga masak sambil olahraga ya, melampiaskan pikiran-pikiran itu ya itu sambil ini bantu-bantu ya untuk makan sendiri, begitu yang dilakukan. Baik pemirsa, jadi itu harapan Pak Bupati kepada seluruh masyarakat di Polewali Mandar agar tetap mematuhi protokol kesehatan khususnya selama pandemi COVID-19. Nah Pak Bupati, sekali lagi terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah mau berbincang-bincang bersama kami dalam obrolan Manakara. Pemirsa, demikian obrolan Manakara kali ini. Saya Ifni Priskila pamit undur diri, sampai jumpa dalam obrolan Manakara selanjutnya.